Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Taklim Kendari bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dinil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa Sultra TV, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara siar Majelis Taklim Kendari bergerak. Hari ini kita berada di Kecamatan Poasia di Kelurahan Ondonohu di Masjid Raudatul Mujahidin dalam rangka siar Majelis Taklim Kendari bergerak. Hari ini kita mengangkat topik 3 amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak Ustaz Bapak Dr. Haji Daniel Idrus LC MTHI. Dan hari ini seluruh Majelis Taklim sekecamatan, seluruh Majelis Taklim sekota Kendari di tiap kecamatan hadir bersama kita. Baik, seperti biasa kita awali jumpa kita dengan pembacaan suci Al-Quran. Hari ini surah Al-Maidah ayat 1 oleh Ibu Dr. Anda Haja Hadra. Kepada Ibu dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan pembacaan suci Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1. Baik, pemirsa Sultra TV, kita kini mendengarkan sepatah kata dari pengurus BKMT Kota Kendari. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris BKMT Kota Kendari yang terhormat Ibu Widya Saidin. Kepada Ibu yang hormat kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau yel-yel. Syiar Majelis Taklim Kendari bergerak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Yang terhormat Ustadz kita bersama, Ustadz Dr. Daniel Idrus, yang insya Allah senantiasa membersamai kita di kajian sore hari ini, beragendakan tematik. Insya Allah nanti kita susun lagi agenda fikih, mungkin bisa dibicarakan Bu Is ya. Yang kami hormati seluruh pengurus BKMT Kota Kendari, Wakil Ketua, dan seluruh anggota pengurus BKMT Kecamatan Puasia yang menjadi tuan rumah pada hari ini, terkhusus kepada Ibu Ketua BKMT Kecamatan Puasia, Ibu Dr. Anda Haja Jasmia yang telah menjadi tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih banyak, dan seluruh pengurus kecamatan yang sempat hadir di tempat ini, dan seluruh anggota Majelis Taklim yang tumpah ruah, alhamdulillah walaupun di tengah hujan tapi tetap semangat membersamai syiar Majelis Taklim Kendari Bergerak. Pertama-tama permohonan maaf dari Ibu Ketua tidak bisa membersamai kita, dan Pak Wali Kota juga semalam sudah dikabari dan WA-nya beliau dalam perjalanan menghadiri kegiatan Hari Kesehatan. Apabila beliau ada di Kendari, insya Allah dia akan selalu membersamai kita setiap pekan di syiar Majelis Taklim. Pengumuman pertama yang ingin saya sampaikan bahwa syiar Majelis Taklim akan bekerja sama dengan Gema Islami, tetapi tidak setiap pekan. Jadi syiar Majelis Taklim itu sekarang 4 kali sepekan. Pekan ini hari Sabtu, pekan depan Jumat digabung dengan Gamis. Pekan berikutnya syiar sendiri tidak dengan Gamis, pekan berikutnya dengan Gamis. Jadi begitu seterusnya. Jadi Sabtu, Jumat, Sabtu, Jumat, dan tetap di absen. Kemudian kedua, insya Allah untuk umroh kita sudah dapat angin segar dari pemerintah Kota Kendari. Kemarin katanya 5, tapi Ibu Ketua menghadap kalau bisa tambah lagi 5. Jadi mudah-mudahan yang sudah absen, yang tidak pernah alpa 8 tahun itu sudah bisa berangkat semua. Iya, insya Allah. Jadi ibu-ibu mohon semangatnya bukan untuk mengisi absen saja, tetapi semangatnya untuk mendengar kajian. Jadi kalau datang ke sini anggap kita sedang berada di taman-taman surga. Kalau di Kendari adanya di masjid taman surganya, insya Allah nanti ibu juga ke taman surga di Madinah, insya Allah. Baik, yang ketiga, nanti setiap pekan saya akan informasikan tempat pelaksanaan syiar dan gamis. Insya Allah pekan depan hari Jumat tanggal 25 November di Dahtrako, gamis dan syiar. Jadi nanti kita relay langsung Radio Republik Indonesia. Jadi BKMT Provinsi dan BKMT Kota akan bersama siaran. Nanti Ibu Iis pikirkan tagline-nya seperti apa ya. Kemudian BKMT Kota Kendari membuka belajar mengaji untuk ibu-ibu. Nanti kalau mau bisa mendaftar ke ketua BKMT kecamatannya, ditempatkan di Masjid Al-Jariyah. Harinya kita nanti bisa pilih hari yang sekiranya kita akan tentukan bersama dengan ketua BKMT kecamatan, 11 kecamatan ya. Mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan bisa dipahami. Informasi berikutnya nanti menyusul. Mudah-mudahan sebentar bisa saya buat dalam bentuk tabel biar bisa di-share ke seluruh kecamatan. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siar majelis salim kembali bergerak. Baik ibu-ibu dan pemirsa Sultra TV, mari kita sama-sama mendengarkan topik kita 3 amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak Ustaz kita, Bapak Dr. Haji Daniel Idrus LC MTHI. Kepada Bapak dan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Amma ba'd, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua BKMT Kota Kendari atau yang mewakili beliau. Di sini hadir Ibu Widya, Ibu Hajah binti Umar. Yang saya hormati dan saya muliakan semua ibu-ibu ketua BKMT Kecamatan Sekota Kendari, khususnya ketua BKMT Kecamatan Puasia sebagai tuan rumah bersama dengan jajarannya. Yang saya hormati dan saya muliakan semua para undangan pengurus, terkhusus ibu-ibu yang sangat semangat. Walaupun hujan di luar, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di taman-taman surga. Semoga semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz Aziz yang saya muliakan, ada Ustaz Aziz ini sendirian bersama dengan saya laki-laki di depan. Apa kabar Bu? Sehat? Syiar majelis ta'lim Kendari bergerak, maju jaya. Sore hari ini kajian kita tentang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan itu banyak sekali. Ada ibadah mahdah, ada ghairu mahdah. Ada ibadah yang langsung wajib hukumnya, ada yang ghairu mahdah, bermuamalah, bersosialisasi dan lain sebagainya. Abdullah ibnu Mas'ud bertanya, karena banyaknya amalan-amalan soleh, ya Rasulullah, kira-kira amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditulis Bu, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang pertama ialah as-salatu ala waqtiha, salatlah di awal waktu. Dalam riwayat as-salatu fi awwali waqtiha, riwayat yang lain adalah salat di awal waktu. Ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu yang asik nonton televisi, kasih kecil suaranya. Kenapa? Jawab suara azan. Karena kata Nabi, kalau mendengarkan suara azan, dijawab itu suara azan, kita jawab sesuai dengan yang diucapkan oleh muazzin. Ketika membaca hayya 'alas shalah, kita membaca apa Bu? La haula wala quwata illa billah. Ketika muazzin membaca, ini saya mau tanya, ketika muazzin membaca as-salatu khairum minan naum, apa bacaannya?
Saddaqta wa bararta, saddaqta wa bararta wa ana minasyahidin. Jadi saddaqta wa bararta, ketika kita mendengarkan suara azan dan kita menjawab suara azan itu, lalu kita membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athhum maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Kata Nabi, orang yang seperti ini, dia jawab suara azan lalu membaca doa setelah azan, halat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaatku. Tapi tidak sampai di situ, kita sudah baca doa, lanjutkan nonton sinetron. Tidak sampai di situ. Kenapa? Ambil kudungnya, ambil talkunnya, bawa pergi salat di masjid. Kenapa? Karena langkah kaki orang yang menuju ke masjid itu, semua yang dia injak, semua yang menyaksikan dia menjadi saksi di hadapan Allah kalau dia berjalan menuju ke masjid. Makanya kan pernah saya sampaikan hadis Nabi tentang amalan yang menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Salah satunya ialah wa kathratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju ke masjid. Yang masalah ialah terdengar suara azan, ibu juga lagi asik memasak. Ustaz, bagaimana ini antara memasak atau saya pergi sholat? Saya katakan, kalau kita matikan itu setengah masak itu nasinya, maka harus selesaikan dulu masaknya baru pergi ke masjid. Kenapa? Kalau menyala itu kompor baru ibu pergi ke masjid, bisa-bisa apa? Kebakaran. Yang kedua, pasti tidak khusyuk. Seseorang yang pergi sholat, melakukan sesuatu kegiatan lalu dia pergi sholat, biasanya yang barusan dia kerjakan itu akan diingat di dalam sholat, apalagi masih ada hubungannya, dia buru-buru mau matikan itu api. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan serta pemirsa TV Sultra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama amalan itu as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Ustaz, bolehkah diundur-undur itu waktu salat, kita tunda-tunda? Kalau ada hajah boleh. Contoh, dia musafir, tiba waktu salat zuhur, karena dia musafir dia undur sampai waktu asar. Tiba waktu salat karena dia sedang sakit, dia undur sampai waktu asar karena tidak mampu salat ketika itu, maka itu ada hajat. Tapi kalau dia sedang nonton sinetron, Ustaz, bolehkah saya undur? Kenapa? Bagus sekali ini filmnya. Tidak boleh diundur-undur. Kalau urusannya bukan hajat, terkhusus bapaknya, ibu-ibu sampai di rumah terdengar suara azan, ada bapaknya masih santai, apa dia bikin, nonton video, terdengar suara azan, tegur-tegur sedikit, Pak, bilang Pak Ustaz itu di Masjid Raudatul Mujahidin itu laki-laki, kalau tidak ada hajatnya dia dengar suara azan, dia harus pergi ke masjid. Kenapa? Karena di zaman Nabi ada seorang pemuda. Pemuda itu seorang yang buta, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, saya seorang buta, tidak ada yang menuntun saya ke masjid, bolehkah saya sholat di rumah ya Rasulullah? Tidak ada penuntunku, jalanan jauh, saya tidak lihat jalanan ke masjid. Kata Nabi, boleh. Tetapi beberapa langkah kemudian Nabi bertanya kepada Abdullah, Abdullah, atasma'un nida, kamu dengarkan suara azan? Naam ya Rasulullah, saya dengar. Kata Nabi, wajibat, kamu tetap harus pergi ke masjid walaupun buta matanya. Ibu, bapak tak normal? Normal? Insya Allah berarti harus pergi ke masjid. Bapak ibu yang saya muliakan, maka as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu, apalagi dia salatnya di masjid. Saya ceritakan kemuliaannya orang salat di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, orang yang salat di masjid itu salatnya pasti berjamaah.
Bagaimana keutamaan orang salat berjamaah? Kata Nabi, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat di masjid, dia salat berjamaah, perbandingannya dengan salat sendiri sama dengan 27 derajat. Ustaz, apa maknanya? Di hari kemudian antara seseorang dengan yang lain itu derajatnya berbeda. Berapa jarak antara satu derajat ke derajat yang satunya? 500 tahun perjalanan jaraknya. Berarti 27 derajat. Rugi dia sholat sendiri kalau dia tidak sholat berjamaah. Yang kedua, orang yang sholat di masjid pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah. Ada yang mengatakan 70, bahkan yang pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah satu kali saja dia sholat di Masjidil Haram. Berapa kali bu perbandingannya di Kendari? 100.000 kali. 274 tahun kita sholat di sini, satu kali saja kita sholat di Masjidil Haram. Itulah kemudian ketika saya bertemu dengan guru tak Kiai Haji Hamzah Maffa, dia tanya, kenapa itu sholat? Kalau dia baik, semuanya baik amalan, tapi kalau dia buruk, maka semuanya akan buruk. Saya katakan karena sholat itu bentuk penghambaan seorang anak manusia. Dia letakkan dahinya di tempat yang paling rendah, dia berbisik-bisik dengan Tuhannya yaitu Allah, maka disitulah dia merendahkan dirinya menghadap Allah. Dia katakan benar, tapi masih ada lebih benar. Apa itu? Orang sholat di tanah suci satu kali, di sini kita 100.000 kali. Betapa besar pahalanya. Maka yang pertama bu, as-salatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Ustaz, bolehkah diundur-undur? Boleh, tapi nanti hati-hati, jangan sampai kita tunda sholat asar mendekati maghrib, tiba-tiba kita baru sholat asar, Allahu Akbar, terdengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat itu. Yang mana itu orang yang celaka? Orang yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dengan salatnya. Dia tunda sampai masuk waktu maghrib baru dia salat asar. Ini yang kedua, yang celaka itu alladzina hum an salatihim alladzina hum yuraun, orang yang salat ingin diperhatikan bagaimana caranya dia sholat. Ada orang mungkin di belakang, dia perbaiki caranya sholat. Yang kedua, saya dikasih waktu singkat ini karena kita tadi ambil waktu. Yang kedua, amalan, kata Abdullah ibnu Mas'ud, thumma ayyu, ya Rasulullah, kemudian setelah salatu ala waktiha, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Yang kedua ialah birrul walidaini. Apa itu bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa berbakti kepada kedua orang tua? Karena kalau suami dia berbakti kepada istrinya wajar, ada yang dia tunggu, ada yang dia harapkan. Istrinya cantik jelita, melayaninya dengan baik, wajar. Ketika seorang istri kemudian berbakti kepada suami, ada yang dia tunggu, apa? Suaminya mencari nafkah. Ketika ada orang tua yang berbakti kepada anaknya, tidak ada yang dia tunggu. Bahkan banyak anak yang menyia-nyiakan orang tuanya. Ada kasihan panti jompo, sudah tua orang tuanya, dia malu-malu pelihara orang tuanya, dia bawa ke panti jompo. Padahal adakah orang tua yang dia biarkan anaknya? Tidak ada. Dia pasti merawat anaknya siang malam. Nah, kenapa kemudian ibu itu yang paling tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ayah? Karena ketika anaknya tengah malam bangun, siapa yang paling duluan bangun bu? Kalau kencing anak tak, siapa yang bangun? Pernah ki suruh suami tak, bangun ki urus dulu anakmu. Mamanya yang bangun. Apa kata suami tak? Bangun ki dulu, ambil anakmu itu.
Betul? Anakmu, bukan anaknya, padahal anaknya. Kenapa? Maka ibulah yang paling berhak untuk berbuat baik kepadanya. Ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu. Yang ketiga, thumma abuka, kemudian yang keempat baru bapakmu. Maka berbuat baik kepada kedua orang tua sangat ditekankan, karena orang tua ibu ini adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau dicerita Ustaz, tidak ada saya lihat surga di sini. Bukan itu maknanya. Maknanya kalau seorang anak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya masih ada kunci surga pada dirinya kalau orang tuanya masih hidup. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada seorang tabi'in besar namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi dia hidup sezaman dengan Nabi. Dia datang menjumpai Nabi, Nabi keluar berperang tidak bertemu dengan Nabi. Tapi Uwais Al-Qarni terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Ma'rufun fis sama, masyhurun fis sama, wa majhulun fil ardh. Tidak dikenal di bumi. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi ketika mau meninggal, dia katakan, ya Umar, Ali, kalau saya nanti sudah tidak ada, maka mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena doanya Uwais dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya Uwais? Amalannya Uwais, Bu, dia berbuat baik kepada ibunya. Ibunya buta, ibunya ingin naik ke tanah suci, tidak ada duitnya. Apa yang dilakukan Uwais? Bolak-balik gunung, dia gendong itu sapi, latihan. Kenapa? Untuk dia pikul ibunya pergi ke tanah suci. Zaman sekarang, jangankan pergi ke tanah suci ibunya, dia minta saja orang tuanya, nah belikan ke kodong beras 1 kilo, 2 kilo. Kadang sebahagian orang lupa kepada orang tuanya, apalagi menantunya. Kenapa membelikan terus itu mama? Saya tidak membelikan emas. Bapak ibu yang saya muliakan, birrul walidaini dari kata birrun, bukan kata hasanan atau jayyidun. Kenapa? Karena birrun itu maknanya berbuat baik terus menerus. Tapi kalau hasan atau jayyid, mungkin sesekali saja dia berbuat baik. Artinya apa? Kebaikan kita kepada kedua orang tua sesungguhnya tidak ada apa-apanya dengan kebaikan orang tua kita kepada anak-anaknya yang tumbuh besar. Bahkan anak yang sudah sukses sekarang bisa jadi dari lisan doa orang tuanya. Maka ajarkan sama anak-anak kita, Bu, supaya dia paham bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Bu, apa jihadnya seorang perempuan? Apa jihadnya? Melahirkan. Satu. Ada lagi? Apa jihadnya perempuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, ibunda Aisyah, Sayyidati Aisyah. Kita zaman sekarang mengatakan Siti Aisyah, padahal Sayyidah. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal lin nisa'i jihad?" Apakah bagi perempuan ada jihad? Kata Nabi, ada jihadnya perempuan, bukan jihad peperangan, tapi jihadnya itu al-hajju wal umrah. Jihadnya perempuan itu melaksanakan haji dan umrah. Begitu Bu Widya ya. Jihadnya seorang perempuan itu ialah berjihad dengan melaksanakan haji dan umrah. Kalau begitu Ustaz, butuh duit itu. Kalau haji dan umrah butuh duit. Apa yang tidak butuh duit? Rajin ikut pengajian. Saya dengar tadi 8 tahun bisa melaksanakan ibadah umrah insyaallah kalau rajin. Apa jihad yang sesungguhnya? Jihad tidak harus mengangkat senjata.
Tapi ibu datang ke majelis ilmu, duduk seperti ini, berniat karena Allah, itu adalah jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, ini kan kita menuntut ilmu ini, banyaknya kita menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah, berada pada jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Ibu, kita berada di sini, sesungguhnya malaikat sedang mendoakan kita. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita duduk-duduk ikut pengajian, jangan lupa apa itu, sambil berdoa. Sambil berdoa. Kenapa? Karena doa-doa kita itu diaminkan oleh para malaikat. Ada doa, mudah-mudahan kita semua ini tiap tahun pergi haji dan umrah. Apa doanya? Diajarkan oleh ulama kita, dan ini saya amalkan. Alhamdulillah, tiap tahun saya naik ke tanah suci. Ibu Widya juga tiap tahun ke tanah suci. Diajarkan kita, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Saya ulangi, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Kata Nabi, kata ulama, doanya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mengunjungi rumahmu yang mulia, fi baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram, rasulmu yang agung, fi hadzal 'am, di tahun ini, wa fi kulli 'am, pada setiap tahun, bi ahsanil hal, dalam keadaan yang paling terbaik. Ibu bangun tengah malam berdoa seperti ini, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kalau Allah kabulkan, insya Allah kapan saja bisa berangkat. Adapun travelnya banyak, travel di sini. Nah, termasuk saya juga punya travel, Ibu Widya dan jamaah yang lain, ada travelnya. Jadi ikut, yang penting mudah-mudahan berniat untuk melaksanakan haji dan umrah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak dan ibu-ibu sekalian. Oleh-oleh dari saya senantiasa. Hah? Baru 2 atau 3? Saya ulangi, katanya baru 2. Saya ulangi. Yang pertama, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Yang kedua, birrul walidaini. Yang ketiga, jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 3 minggu ini. Jadi ini 3 amalan yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keseharian kita ini. Saya dengar tidak ada tanya jawab, insyaallah pada kesempatan selanjutnya silahkan simpan memang pertanyaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kita dapat ilmu tidak? Dapat. Alhamdulillah. Kita juga di tengah-tengah kita banyak malaikat. Betul Pak Ustaz? Karena setiap majelis ada malaikat di antara kita. Alhamdulillah. Kemudian kita dapat juga amalan silaturahim. Inilah indahnya acara siaran majelis taklim, kita jaga baik-baik seumur hidup kita. Insyaallah.
Baik pemirsa Sultra TV, kita kini masuk ke babakan tanya jawab. Ibu-ibu ingin memberikan pertanyaan supaya lebih jelas dari topik Pak Ustaz tadi menyampaikan. Saya persilakan Ibu dari Kecamatan Kendari. Kami silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Purwanti dari BKMT Kecamatan Puwatu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustaz dengan tema yang sangat menarik tentang mencontoh akhlak Rasulullah. Dalam hal ini Pak Ustaz yang saya ingin pertanyakan, karena seringnya kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang akhlak, tetapi kita bisa lihat di lapangan sekarang ini anak-anak kita masih banyak yang belum mengerti tentang apa itu akhlak. Contohnya seperti anak-anak murid masih ada yang berani kepada gurunya, anak-anak juga masih berkata yang tidak semestinya kepada kedua orang tua, dan yang muda kadang seperti kita ini juga kadang tidak menyadari bahwa kita sudah dididik tentang akhlak, tetapi kita belum mengerti yang sepenuhnya akhlak itu. Di sini Pak Ustadz yang saya ingin tanya, bagaimana cara kita menerapkan pendidikan akhlak sendiri terhadap kita semua atau anak-anak kita? Mungkin hanya ini Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Farida dari perwakilan BKMT Kecamatan Kadia. Satu saja pertanyaan saya. Tidak boleh dua Bu. Dari amalan yang Pak Ustaz jelaskan tadi, ada beberapa amalan. Ini yang mau ditanyakan itu amalan Rasulullah ketika bersalaman terhadap kaum perempuan. Apakah pegang tangan atau hanya yang kita lihat hanya hormat di dada saja atau bagaimana? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini juga yang saya mau tanya sebenarnya. Karena banyak yang bertanya sama saya takut sentuh. Silakan dari Habis Kadia, apalagi gua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nama saya Ibu Yunani dari Majelis Talim Nurul dari BKMT Kecamatan Wawa. Iya. Yang ingin saya tanyakan singkat saja Pak Ustaz. Bagaimana kita selalu istiqomah dalam mencontoh akhlak mulia Rasulullah seperti wudu yang berkesinambungan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi baru dijawab. 5. Dari Kecamatan Baruga. Ya, silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan, nama saya Mariani dari BKMT Kecamatan Baruga. Iya, silakan Bu. Iya. Yang ini saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana cara mencontoh akhlak Rasulullah secara istiqomah supaya kita tidak sering bergosip. Karena ingat, ibu-ibu itu bukan berarti saya ibu ya, tapi biasanya Pak Ustadz kalau ibu-ibu itu sudah kumpul 3-4 orang itu sudah biasa gosipnya sudah lintas 3 dimensi. Iya. Jadi yang ini saya tanyakan, bagaimana membentengi diri kita, karena kalau yang bergosip dapat dosanya, kita juga yang mendengar ikut. Nah, kita mau juga tinggalkan tempat itu, takut nanti kira kita sombong. Sudah ditangkap Bu, makasih. Ya, saya kira itu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman sekarang itu gosip bukan cuma perempuan, jangan kasihan ke perempuan semua, laki-laki juga, apalagi mau pilkada ini. Tapi Pak Ustaz, 5 pertanyaan Pak Ustaz.
Dari Kendari Puwatu Kadia Uwa Baruga. Sudah dicatat? Kami persilakan Pak Ustaz. Ini banyak pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kalau saya berwudu tidak memasukkan air di hidung tapi disiram-siram, jadi disiram-siram saja. Tidak apa-apa, tapi dia tidak masuk sunnah. Sunnahnya itu mengambil air, menghisap air, kemudian dikeluarkan. Itu sunnah. Tapi kalau disiram-siram, tidak apa-apa, tetap sah. Tapi tidak mengamalkan sunnah. Persoalan sah, tetap sah. Persoalan fadlu, keutamaan, tidak dapat keutamaan istinsyak dan istintar. Kenapa Ustaz? Karena kalau masuk di hidungku, setengah mati. Langsung merah mata, bersin dan lain sebagainya. Begitu Bu? Iya kan? Iya. Sakit kepala. Ustaz kalau di hidung masuk di hidung, langsung ke mulut, kenapa? Tidak apa-apa. Yang penting. Pertanyaan kedua Pak Ustaz dari Puwatu tentang anak-anak ini. Pertanyaan yang kedua. Anak-anak masih banyak yang belum mengetahui akhlak. Berkata yang tidak pas, bagaimana cara menerapkan pendidikan akhlak di keluarga. Pendidikan akhlak yang paling terbaik, ibu adalah madrasah pertama, madrasatul ula. Madrasatul sekolah yang paling pertama, anak-anak itu merujuk kepada ibunya. Kalau ibunya bicaranya, bahasanya itu tinggi-tinggi, anaknya itu akan ikut bicara suaranya tinggi-tinggi. Kalau ibunya itu bicaranya pelan, anaknya juga itu akan bicara pelan. Kalau ibunya itu ada kebun binatang di dalam sini, anaknya juga ada kebun binatangnya. Berarti Ustaz, berarti ibu harus memiliki akhlak yang mulia karena anak turun akhlaknya dari ibu-ibu yang mulia. Saya pulang-pulang, kok anak saya besar suaranya? Saya bilang, kita bicara apa? Kenapa besar suaranya anak-anak? Biasanya sama ibunya ketika besar suaranya. Jadi suara itu harus dijaga. Cara menerapkannya bagaimana? Ibu dulu yang melakukan, kemudian anaknya melakukan. Kalau kita mau ajak anak kita salat, maka ibunya dulu salat, baru perintahkan anaknya salat. Bagaimana mungkin ibu perintahkan anaknya salat, sementara ibunya tinggal main HP, pergi ke salat nak, ibunya tinggal main HP. Dia bilang ibu sendiri tidak salat. Jadi cara menerapkan ialah, maka akhlaknya akan mengikuti ibu sebagai madrasatul ula, sekolah pertama yang dicontohi oleh anak kita itu. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah anak bayi itu lahir kecuali dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan dia yuhawidanihi Yahudi, au yumajjisanihi atau majusi, au yunassirani atau nasrani atau majusi. Jadi caranya bagaimana Ustaz? Ibunya dulu berakhlak yang mulia, baru kita anak. Bagaimana akhlaknya Nabi kepada anaknya? Ini yang susah Bu. Kenapa? Nabi itu tidak pernah memarahi anak kecil. Kalau kita tiap hari kita marah-marah, tapi ada amalannya ulama. Kalau kita mau marah, mau cubit anak kita, baca bismillah. Ustaz, bagaimana caranya? Marahnya itu dengan dibarengi minta sama Allah. Ya Allah, saya cubit anakku ini, mudah-mudahan Allah engkau rubah akhlaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipukul tamolo, apa pakai bismillah nggak? Pakai Tamolo yang pengaruh seluruh juga. intinya baik. Intinya jangan sampai dipukul. Jadi marahnya tidak emosi, bukan setan yang masuk, tetapi marahnya Allah tuntun dia, bukan emosi. Pak Ustaz, kemudian yang ketiga, bersalaman Rasulullah seperti apa Pak? Apakah Rasulullah
pernah bersalaman dengan perempuan, dikatakan dalam hadis, inilah usafihun nisa. Nabi itu tidak berjabat tangan dengan perempuan yang bukan istrinya. Tapi apakah tidak mungkin, tidak boleh orang berjabat tangan? Dijelaskan oleh para ulama, kalau orang sudah tua perempuan boleh Pak Asis. Kalau tua nih. Tapi kalau masih gadis, Kalau jabat penting mau sama saya nggak boleh ya. kenapa kalau sudah tua? Bahkan yang sudah tua biar tidak pakai jilbab, biar kelihatan auratnya. Kalau dia sudah tua kasihan. Kalau sudah tua. Jadi ulama dalam kitab itu dikatakan pengecualian, kalau dia sudah tua maka dia boleh jabat tangan, bentuk penghormatan kepada yang lebih tua. Apalagi kalau yang kita tanya lain dia jawab sudah tua itu gitu. Iya. Nah, iya. Selanjutnya dari Wawa Pak Ustaz, istiqomah. Bagaimana supaya istiqomah tetap berwudu? Satu, kalau sudah buang air kecil berwudu. Kalau ada air, kalau banyak air berwudu. Kenapa? Pokoknya sudah buang air berwudu, buang air berwudu. Kalau dibiasakan ini Bu, maka 1 sampai 1 minggu saja kita biasakan, setelah itu akan terbiasa. Mungkin ada yang repot, Ustaz harus pakai kaos kaki, lepas sepatu dan lain sebagainya, lepas jam tangan ini. Tapi kalau sudah dibiasakan, coba biasakan 1 minggu. Makanya ada amalan biasakan sholat 40 jamaah di Madinah. Itu supaya pulang ke Indonesia terbiasa berjamaah. Karena ada istilahnya arba'in. Arba'innya di tanah suci. Kalau terbiasa 40 hari, dalam pendapat ada 40 hari, ada 40 jamaah, dia melaksanakan, maka pulang dia terbiasa berjamaah. Maka supaya tetap istiqamah, setiap sudah buang air kecil berwudu. Kapan saja dan dimanapun kalau ada air. Kan kalau di WC kan ada air. Kecuali kalau airnya tidak ada, ya pokoknya batal wudu, berwudu. Batal wudu, berwudu. Kenapa Bu? Orang yang meninggal dalam keadaan suci, insya Allah dia mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Dalam keadaan suci. Selanjutnya tentang gosip Pak Ustaz. Tapi kalau yang perempuan saja, mungkin bapak ada di belakang juga Pak Ustaz. Bagaimana cara mencontoh secara istiqamah supaya tidak bergosip? 1, kalau datang ibu-ibu pertama kali di rumah, Bu, kita dengarkah itu berita? Berita apa itu? Ada begini. Oh ya, saya masuk dulu nah. Jadi kalau sudah mulai itu izin. Saya izin Bu. Saya dulu. Ada yang mau saya kerja. Oh, akhirnya tidak masuk lagi di cerita. Jadi hindarinya itu izin. Mohon maaf Bu, izin saya mau keluar dulu supaya kita tidak ikut-ikut di situ. Apalagi kalau, iya betulkah seperti itu? Betul. Di mana kita dengar? Di sana saya dengar, bisanya itu begitu. Kalau sudah muncul bisanya begitu, kita tidak dengar ada begini. Masuklah itu barang, masuk itu cerita. Mulai yang tadinya cuma 1, nanti 1 kampung dia cerita tuh. Kenapa? Karena memang hobinya orang cerita. Hobinya orang cerita. Apalagi yang viral-viral. Pasti dicerita. Tapi kalau sudah begitu Bu, minta maaf. Kalau tidak bisa kita sampai minta maaf ke sana, ya berdoa sama Allah, perbanyak air wudhu, bersihkan itu dosa-dosa mulut kita. Ya. Gitu Pak Asis. Baik, masalah ditambah gosip sudah ya. Baik, selanjutnya dari Majelis Salim Kandung. Ada yang mau bertanya? Silakan di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Ibu Yustina Sahni dari BKMT Poasia. Iya, silakan. Di sini saya ingin menanyakan tentang akhlak Rasulullah, tentang bersih. Di mana tadi Bapak Ustadz paparkan bahwa Rasulullah itu senang sekali menyisir. Dan juga beliau itu makan dengan tangan kanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala perilaku daripada Rasulullah itu sendiri memiliki maksud dan tujuan.
maksud dari seringnya Rasulullah itu menyisir dan makan dengan tangan kanan itu apa Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Abeli, ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang sekali. Saya dari BKMT Kecamatan Kendari Barat. Iya. Minta maaf sebelumnya Ibu, Bapak, Ustaz. Bisa saya bertanya di luar materi? Diulang dulu, putus-putus. Bisa saya bertanya di luar materi? Ustaz, boleh? Boleh. Boleh. Di luar tema. Terima kasih. Saya mau pertanyakan tentang keluarga tetangga saya. Nama apa Bu? Belum disebut. Nama saya Sari Banung dari Kecamatan Kendari Barat. Ya Allah, sepupuku. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Jangan kita marah sama saya, nah. Langsung saja saya pertanyakan. Kebetulan tetangga saya Pak Ustaz almarhum orangnya Islam, sementara anaknya non Muslim. Kenapa bisa itu? Sementara ini orang tuanya Islam, anaknya non Muslim. Dia panggil kita semua pergi yasinan di rumahnya. Yang saya pertanyakan, apa boleh kita pergi baca yasin di rumahnya atau bagaimana? Yang saya pertanyakan itu Pak Ustaz, karena banyak teman yang mengatakan, masa kita mau pergi yasinan di rumahnya orang non-Muslim? Itu saja saya tanyakan, kalau boleh, saya minta jawaban, tidak juga saya minta jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu-ibu, kita dengarkan jawaban Pak Ustaz. Pak Ustaz, ada 2 aja yang bertanya tadi. 3. Ya, silakan Bu, Pak Ustaz. Mike, ya Allah. Yang pertama pertanyaan dari Ibu dari Posia tentang akhlak Nabi makan dengan tangan kanan dan menggunakan sisir. Ya. Apa maknanya? Maknanya yang pertama, orang Muslim dan orang mukmin itu kalau melakukan sesuatu yang baik-baik maka dahuluilah dengan yang kanan. Kenapa? Karena syaitan itu, kata Nabi, syaitan itu memulai sesuatu, mau makan atau apa, menggunakan yang kiri. Karena Nabi itu semua aspek kehidupan kita dituntun oleh Nabi, makanya Nabi itu mengajarkan untuk menggunakan yang kanan dulu. Pakai baju kah, keluar rumah kaki kanan, semua memulai yang kanan. Karena keutamaan kanan itu berberkah. Samillah wa kul biyaminik. Sebut nama Allah dan makan gunakan tangan kanan. Kenapa menggunakan tangan? Karena rupanya tangan itu memiliki zat-zat yang ada di dalam di jari-jari kita yang membuat makanan itu lebih enak rasanya dibandingkan kalau pakai sendok. Begitu Bu. Apalagi kalau yang dimakan itu ikan bakar, pakai tangan kanan. Kalau pakai sendok susah sekali. Jadi pakai tangan kanan. Kecuali kalau makan coto, jangan dikasih begini, itu kuahnya. Jadi tangan kanan memiliki ajaran berkah karena contoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa Nabi pakai sisir, suka pakai sisir? Karena Nabi itu jamilun, yuhibbul jamal. Innallaha jamilun. Allah menyukai yang indah-indah. Yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai yang indah. Nabi itu panutan. Maka Nabi mengajarkan kalau mau melihat istrinya indah, maka suaminya dulu harus tampak indah lebih dulu. Makanya Nabi sisirnya itu siap, sedikit pakai sisir. Kenapa? Supaya terlihat gagah terus. Nabi tidak pakai sisir pun ganteng. Apalagi kalau pakai sisir. Mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu mencintai yang indah. Maka ibu-ibu kasih tahu suaminya,
Pak Ustaz bilang yang indah itu Allah suka. Innallaha yuhibbul jamal. Mau lihat cantik istri tak? Apa? Belikan itu apa bedah itu skincare. Ada apa perawatan kulit. Sesekali bawa ke di situ ada salon-salon kecantikan. Ini kan ada yang begitu. Kalau ada jiwanya suami, alhamdulillah. Tapi jangan dipaksakan, kasihan. Kenapa ada juga yang tidak cukup uang untuk makan setengah mati, dia mau pergi ke salon kecantikan. Jadi innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai yang indah, pakai sisir tanpa indah. Yang selanjutnya tentang Ibu Saribanung tadi dari Kendari Barat. Kalau tidak salah, Kendari Barat non muslim yang mengundang. Kalau non muslim mengundang untuk muamalah silahkan. Untuk membaca doa, tapi yang didoakan itu orang muslim silahkan. Tapi kalau yang didoakan non muslim tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau yang didoakan orang muslim silahkan Bu datang. Tapi harus tahu ibu ini yang tinggal di rumah ini masakannya jangan sampai disediakan makanan kita tidak hati-hati. Kalau kita tahu tidak suka makan B2 aman-aman saja. Karena orang Islam itu tidak boleh makan B2. Itu. Tapi kalau yang kita tahu, ibu ini sering masak yang lain-lain, jangan makan di situ. Kalau ada teh kotak saja yang diambil. Jadi itu Bu. Kalau yang didoakan orang muslim silahkan datang. Siapapun yang mengundang. Tapi kalau yang didoakan mohon maaf. Tidak seagama dengan kita, tidak masuk itu rumusnya. Tidak masuk catatannya. Sehingga kita diajarkan untuk mendoakan orang muslim bagi yang sudah meninggal. Yang ketiga, kalau yang didoakan itu agar supaya orang itu mendapat hidayah, boleh datang. Ya Allah, mudah-mudahan berikan petunjuk supaya dapat hidayah, kasihan ini tetanggaku. Datang doakan supaya dapat hidayah. Itu. Ya Pak Ustaz, hubungan dengan ini kan di Kendari itu ada seperti apa kebiasaan ya. Orang Cina itu non muslim. Mau pindah rumah biasanya dia panggil Pak Ustaz baca Yasin. Gimana itu begitu Pak Ustaz? Iya, orang Cina dia panggil, berarti orang Cina percaya itu. Bahwa doanya orang muslim itu luar biasa. Kalau yang kalau yang kita doakan untuk diri kita sebenarnya kita datang. Kenapa sukses di situ? Karena sedekahnya orang non muslim. Sebenarnya sedekahnya itu orang muslim. Kenapa ada yang panggil? Kenapa panggil ada acara apa Barazanji? Kenapa orang Cina dia panggil Barazanji? Rupanya minta didoakan. Minta didoakan kesuksesan. Kalau kesuksesan untuk hidup saja di dunia, tidak masalah. Tapi kalau doanya untuk dia masuk surga, tidak. Kalau untuk di dunia, silahkan berdoa untuk di dunia. Tidak masalah orang mendoakannya di dunia. Semoga sukses, semoga berkah Pak. Shalom, silahkan. Shalom itu kan begitu. Tapi kalau untuk di akhirat berbeda. Kalau untuk urusan dunia, tidak masalah kalau urusan dunia. Tetapi harusnya berhati-hati. Harusnya berhati-hati. Jadi saya teringat di Papua ada yang begitu. Setiap ada mau barzanji, acara, buka toko orang Cina, yang diundang orang muslim. Rupanya dia percaya bahwa amalannya orang muslim ini berkah. Tinggal satu saja sebenarnya. Karena dia tidak mendapatkan hidayah. Kalau saya diundang kita ke situ, doakan orang itu supaya dapat hidayah. Datang silahkan datang, tapi doakan orang itu supaya dapat hidayah. Bukan karena ampaunya besar. Bukan karena ampaunya. Sudah lain niatnya kalau itu. Kalau diganti diundang ampaunya besar sama non muslim, datang saja.
Baik, masih bisa satu. Sampai hari kita menunggu Pak Wali ini sementara baca doa di sebelah, di Expo di sebelah. Itu baru beliau di sini insyaallah. Masih bisa kita kasih kesempatan ada unek-unek tentang akhlak Rasulullah sesuai dengan kehidupan yang dilihat, yang didengarkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Asriani dari Majelis Taklim BKMT Kecamatan Mendonga. Iya, silakan Bu. Pak Ustaz, yang ingin saya tanyakan, ini sebenarnya curhat ini Pak Ustaz. Iya, apa-apa Ji. Begini Pak Ustaz, tentang tetangga. Oh, siapa ini? Iya. Bukan Jibons. Bukan. Oh ya, silakan. Begini Ustaz, kan ada tetangga. Kalau dia ketemu, kalau kita mau lewat di rumahnya, atau mau ke masjid, tetangga masjid ini Ustaz, di dekat masjid. Buku ini ceritanya dialog lama tuh. Jadi kalau kita lihat kita masuk mau ke masjid, biar dia sudah mau keluar rumah, kalau dia lihat kita mau menuju ke masjid, dia langsung masuk di rumahnya, dalam rumah tutup pintu. Jadi nggak enak juga tuh Ustaz, begitu kita tidak tahu apa kesalahannya kita, bagaimana. Makin tersinggung kita. Iya. Satu lagi nih dialog lama itu. Sepupu lagi nih. Iya. Jadi terus ada keinginan ingin menyampaikan. Ingin datang ke sana, ke rumahnya, mau bertanya apa masalahnya, supaya kita juga tahu kalau ada kesalahan kita perbaiki, begitu kan. Begitu Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz, menurut Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita telepon saya, nanti kita ke rumahnya sama-sama. Satu aja orang ini. Silakan Pak Ustaz. Baik. Banyak sepupu ke sini Pak Ustaz. Jawabannya Bu, satu. Ada durian di depan 50.000 tiga. Satu. Sebentar pulang dari sini, kita bawa ke rumahnya durian. Itu 50.000 bukan ya? Iya. Itu dulu pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Heran itu, kenapa tiba-tiba datang ini tetanggaku? Saya kan tidak baku bicara sama dia. Kita datang ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, apa itu, ada oleh-oleh sedikit kebetulan dari pengajian BKMT. Itu yang pertama. Masih begitu juga kedua. Dekat rumah itu banyak martabak rembulan. Hari kedua kita bawa martabak sama terang bulan 2 bungkus. Sudah 50.000 lah. Sudah 100.000 peluang. Masih begitu juga ketiga. Bawa 1 kali lagi. Karena hati manusia itu bukan batu. Hati manusia bukan batu. Kalau batu saja kena air dia akan hancur. Apalagi hati manusia yang dikasih kasih sayang, dibawakan sesuatu, insya Allah berubah itu Bu. Tapi kalau ibu tidak begitu susah. Bawakan kurma. Banyak kurmanya ibu ya dari umrah. Sebenarnya saya mau bawakan tapi janda sebenarnya. Jadi akhlak Nabi itu itfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang yang sakiti kita Bu, seperti Nabi ketika keluar dilempari, ketika Nabi keluar diludahi, ketika Nabi pergi diambilkan kotoran manusia, disiram. Apa dilakukan oleh Nabi? Nabi tidak melawan dan menunggu orang itu. Dia sakit, kata Nabi, mana itu yang suka lempari saya? Ya Rasulullah, dia sedang sakit di rumahnya. Kata Rasulullah, ambil 1 baki kurma. Itu ada kurma. Bawakan, kita bawa ke orang yang suka melempar itu. Nabi akhlaknya mulia, dia bawakan orang yang selalu menzalimi dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibawakan ini kurma, apa yang terjadi? Terbuka hidayah. Hatinya terbuka.
dia kemudian masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idfa billati hi ahsan. Maka ini sering saya sampaikan, ibu-ibu yang bertetangga, persoalan anaknya berkelahi bertengkar, ibunya juga marah-marah. Persoalan pagar rumah sedikit saja bermasalah, bertengkar, marah-marah. Maka kalau ada yang seperti ini, carikan solusi. Jangan berlarut sampai bertahun-tahun. Kenapa? Hidup kita sementara di dunia. Cara yang paling terbaik, balas kebaikan. Kalau ibu sudah membalas kebaikan, tidak juga berubah, maka mengadu sama Allah di tengah malam, sudah tidur bangun jam 2. Ya Allah, saya sudah seperti ini, begini-begini. Tolong ya Allah, rubahlah. Ya muqallibal qulub, wahai yang merubah-rubah hati, tolong rubah hatinya menjadi lebih baik. Minta keluh kesahnya sama Allah, jangan sama tetangganya lagi baku cerai. Itu tuh tetanggaku di sebelah saya sudah baik-baiki. Kemarin saya belikan durian, hari ini saya belikan martabak, masih dia marah sama saya. Jangan. Kenapa? Kalau ibu cerita di sini, besok yang cerita ini pindah lagi di sini. Nanti satu kampung dia tahu. Itu pun kalau beritanya sesuai, kadang salah berubah sedikit itu ceritanya. Karena dari mulut satu ke mulut yang lain biasa berubah. Makanya pesan saya tadi minta solusi, belum solusinya bawakan sesuatu ke rumahnya itu orang yang selalu tutupi pintu. Nah, selalu ditutupi pintu katanya tadi. Nah, itu. Alhamdulillah pemirsa Sutra TV, sampai di sini jumpa dalam program acara siar Majelis Taklim Kendari Bergerak. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wali Kota Kendari, Ibu Ketua BKMT Kota Kendari beserta jajarannya, dan seluruh BKMT Kecamatan se-Kota Kendari yang mempersembahkan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.